Ya, memasuki akhir tahun di tengah pandemi ini, sejumlah sektor perekonomian memang terdampak signifikan, namun sektor pertanian menunjukkan tren yang positif. Seberapa besar sebetulnya sektor pertanian mampu berkontribusi terhadap perekonomian secara nasional? Apakah pertumbuhan yang positif yang tadi sudah disampaikan ini juga dirasakan oleh para masyarakat tani? Kita akan bahas kinerja Kementan sepanjang tahun ini terutama di tengah pandemi bersama dengan langsung Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul, selamat malam Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak Renhard, selamat malam, selamat Natal dan Tahun Baru. Baik. Pemirsa CNN. Saya kira ini masa-masa yang baik untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Menteri. Pak, langsung saja, ini tadi sudah sesuai dengan laporan ya bahwa kinerja Kementan di tahun ini memang terbilang cukup positif. Pertumbuhan di sektor pertanian di kuartal kedua sampai ketiga juga positif. Apakah ini sudah sesuai dengan target dari Kementerian Pertanian? Pak Syahrul sudah cukup puas dengan pencapaian sampai dengan akhir tahun ini? Alhamdulillah, memang apa yang kita capai di 2020 ini sesuai dengan konsep program, sesuai petunjuk dari Bapak Presiden, semua on the track, bahkan ada beberapa loncatan-loncatan termasuk ekspor, penurunan impor juga kita bisa capai tahun ini. Dan yang paling penting adalah kesiapan ketahanan pangan kita di 2020 ini cukup memperlihatkan tren yang bisa kita jamin, khususnya pada 11 komoditi dasar yang dibutuhkan oleh 273 juta orang. Reinhard, antara lain ada beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, bahkan daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng. Sampai 2020 insya Allah, bahkan kita sesuai petunjuk Bapak Presiden akan dipersiapkan sampai 2 tahun di 2021. Insya Allah ini sepertinya kalau cuaca mendukung, kalau rahmat Tuhan tetap ada sama kehidupan kebangsaan dan pertanian kita akan capai maksimal dalam 2 tahun ini, tidak akan terganggu apa-apa. Insya Allah seperti itulah yang kami persiapkan. Baik, Pak, artinya di 2021 kalau kita bicara juga soal ketahanan pangan, ini kan juga menjadi perhatian ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita bisa bilang Pak bahwa stok pangan secara nasional untuk setahun ke depan paling tidak, karena pandemi kita tidak bisa prediksi sampai kapan berakhir, ini cukup aman. Ya, Reinhard, memang itu yang menjadi petunjuk Bapak Presiden, bahwa menghadapi COVID tidak hanya kita aman dalam pendekatan kesehatan, tapi food security atau ketahanan pangan menjadi salah satu strategi dasar yang harus bisa dicapai. Dan Kementan atas petunjuk Bapak Presiden kita sudah buat di 2020 itu MT1 musim tanam 1 cukup menghasilkan ya katakanlah dari Januari ke Juni itu kita punya overstock 7,4 juta ton beras. Katakanlah kita ukur dari beras saja. Kemudian MT2-nya itu dari Juli ke Agustus sampai dengan Desember itu, insya Allah di 2020 kita masih ada overstock kita 7 juta ton. Karena yang kita makan dari Agustus ke Desember itu hanya 14 juta ton beras. Oleh karena itu aman di 2020. Tetapi persiapan kami di Kementerian Pertanian yang tentu dibantu oleh para gubernur, para bupati, dan stakeholder lainnya, para menteri yang cukup bersatu dengan Kementerian Pertanian, maka musim tanam 1 di 2021 kami sebenarnya sudah masuk. Dan itu sudah berlangsung mulai Oktober kemarin, insya Allah sampai Maret itu, kita ada persiapan penanaman lagi beras, katakanlah ukurannya beras 8 juta ton, 8 juta hektar, dan akan menghasilkan 18 juta ton kurang lebih beras. Kalau ini ditambah dengan overstock kita yang ada 7 sampai 8 juta, maka kita aman sampai 2021. Dan memang ancaman kita adalah cuaca, tetapi perkiraan cuaca terburuk dalam 30 tahun juga kita sudah punya prediksi. Tidak lebih dari 4% dari lahan yang akan puso itu, kita sudah keluarkan itu. Dan tentu saja antisipasi berkejaran dengan cuaca, suasana banjir dengan mitigasi yang cukup, saya kira ini bisa kita kendalikan dengan baik. Oke.
Baik, jadi kalkulasinya sudah jelas ya Pak Menteri. Bicara soal kalkulasi Pak, karena kemudian sektor pertanian ini menunjukkan tren yang cukup positif. Artinya apakah memang cukup besar Pak? Sektor pertanian ini mampu menopang perekonomian kita secara nasional di tengah sektor yang lain justru terdampak cukup dalam akibat pandemi COVID-19. Ya, kenyataan yang ada dalam kesulitan-kesulitan perekonomian dunia, pelemahan ekonomi dunia, ternyata pertanian kan tumbuh 16,24%. Ya. Itu data, itu fakta. Kemudian triwulan 3 pun peningkatannya juga cukup bagus. Cuma pertanian yang memberikan kontribusi yang cukup. Dan kita punya potensi sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke dengan kontur tanah, agroklimat yang berbeda-beda, memberikan ruang kita berimprovisasi masalah pertanian. Dan itu baik tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kita juga masuk dari tanaman pangan seperti padi, jagung, dan lain-lain. Itu tersedia di hampir semua tempat yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu kita punya perkebunan yang juga menjanjikan untuk ekspor. Dan ekspor kita tahun ini juga menunjukkan tren yang sangat bagus. Pertumbuhannya di atas 12% untuk 2020 ini. Itu tidak pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Artinya kondisi pertanian kita menjanjikan untuk kesediaan pangan kita, bahkan dibutuhkan pada negara-negara lain di dunia terhadap buah-buahan dan komoditi pertanian yang bisa kita ekspor ke berbagai negara. Bukan itu saja, kembang dan lain-lain itu, bunga dan lain-lain itu dibutuhkan di beberapa belahan dunia. Dan sekarang ini banyak sekali orang yang kembali bertani, dan ini kegairahan-kegairahan ini yang harus disambut oleh kita semua. Dan inilah yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Kami harus melakukan engineering bersama pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat kita memanfaatkan lahannya yang ada agar bisa memberikan kontribusi perekonomian untuk bisa berjalan di tingkat dasar. Baik. Semakin banyak masyarakat yang bertani. Sebelum nanti saya akan bahas soal itu, Pak. Ini juga sebetulnya ada catatan ya dari sejumlah kelompok masyarakat yang bergerak di industri pertanian bahwa tingginya kontribusi ataupun tren yang positif itu juga sebetulnya belum semua merata dirasakan oleh para petani, Pak. Terutama mungkin petani cabai yang harganya anjlok, petani kubis dan lain sebagainya. Nah, ini melihat ini sebetulnya problemnya ada di mana, Pak Mentan? Memang ini kan persoalan supply and demand. Kadang-kadang produktivitasnya kita bisa sesuaikan. Sekarang bahkan Kementan sudah masuk pada pendekatan kita masuk pada katakanlah modern farming yang tidak harus tergantung dengan cuaca dan lain-lain. Kita coba masuk pada bagaimana membuat komoditi itu walaupun memang kedaluarsa, katakanlah cabai itu tetap punya arti dan kita bisa olah dengan bentuk-bentuk yang lain. Kita udah masuk seperti itu. Salah satu contohnya misalnya cabai, kalau itu sudah terlalu kering maka tetap bisa diekspor ke Turki. Kita udah lakukan itu dan itu dipakai untuk katakanlah minyak cetak, minyak industri kain. Nah, seperti itu yang kita masuk untuk mengatakan bahwa komoditi-komoditi kita tidak boleh tergantung dengan alam saja. Melakukan modern farming itu melalui melakukan mulsa, sungkup yang sekarang ini udah mulai dipelajari dan mulai akrab dengan masyarakat. Greenhouse kita dorong agar cuaca ini bisa kita dekati dengan baik. Hal lain, Reinhardt, adalah kita melakukan mapping terhadap daerah-daerah defisit, daerah-daerah yang kemudian terganggu, baik untuk kepentingan pangannya secara lokal, maupun untuk pendekatan-pendekatan yang mungkin saja kita bisa dorong untuk mereka masuk pada pendekatan ekspor dengan kelebihan-kelebihan yang ada di daerah itu. Oke. Sekarang ini sawit kita naik luar biasa. Saat ini karet kita kembali naik, punya arti. Kemudian di beberapa tempat sekarang sarang burung walet menjadi minat di hampir semua negara, baik di Cina maupun di ini memberi ruang. Kita masih lagi punya
buah-buah dan rempah-rempah juga yang kita terus dorong. Nah, ruang-ruang ini semua bagi masyarakat terbuka. Nah, sekarang bagaimana mengajarkan mereka untuk bisa memanfaatkan lahan yang tersedia, walaupun lahannya sempit masih tetap bisa berproduksi secara ekonomi dengan baik. Tetapi di balik itu memang kita berharap ada saat-saat dinamika antara produktivitas yang lebih, pasti harga akan turun. Tetapi pada saat-saat tertentu di mana musim kering yang terlalu tinggi, katakanlah atau hujan yang terlalu banyak membuat panen juga terganggu, ini menjadi bagian-bagian dinamika yang harus kita persiapkan. Tetapi Kementan sudah memperlihatkan mapping daerah-daerah yang seperti itu sudah dalam pantauan kita untuk bisa terbackup pada provinsi-provinsi yang melakukan atau memiliki overstock terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan itu. Khususnya pada 11 komoditi dasar yang ada. Insya Allah kami coba lakukan dengan baik. Baik. Pak Menteri, ini kita sudah di penghujung tahun 2020. Bicara soal mapping, outlook sektor pertanian, Pak, di tahun 2021 akan seperti apa? Fokusnya akan kemana, Pak, dari Kementerian Pertanian? Ya, yang pertama tetap ketahanan pangan maksimal pada 11 komoditi tadi, mulai dari beras, jagung, sampai dengan minyak goreng dan lain-lain. Yang kedua, tentu kita berharap ada 3 yang tersubstitusi dengan impor. Ini makin kita perkecil, bahkan kita memiliki strategi bagaimana importasi itu tetap terus ada memang, karena kita butuhkan, tapi kita turunkan. Dan importer yang harus bisa mengambil lebih dulu produktivitas yang kita bisa lakukan. Gitu. Sehingga tentu saja itu yang harus diingat. Yang ketiga, kita tidak boleh tergantung dengan beras saja. Jadi kita melakukan diversifikasi makanan. Di setiap provinsi ada makanan-makanan yang memang juga menjadi makanan khas sebuah daerah. Katakanlah ada sagu, ada pisang, ada kentang, ada jagung, ada talas, dan sorghum. Ini semua yang harus kita dorong, dan strategi kita setiap provinsi harus ada kekuatan-kekuatan untuk menyangga, sehingga kenyang tidak harus dengan beras. Ya, kita tidak boleh tergantung dengan satu komoditi saja. Selain itu memang kami melakukan katakanlah pengendalian dari logistik, sistem logistik kita. Jadi di buffer stock atau stok pangan nasional tetap terjaga. Tetapi yang kedua ada stok yang harus dipersiapkan oleh provinsi masing-masing. Kita harus selesai dengan masalah makanan. Ini petunjuk Bapak Presiden pada kami semua di kabinet. Dan ini kita cukup kompak melakukan itu. Kemudian tidak hanya itu, di desa pun kita berharap ada stok pangan desa yang kita persiapkan, yang kita dorongkan. Selain itu memang kami masuk pada pendekatan katakanlah modern farming pertanian modern lah. Modern dengan coba melakukan food is fit seperti contohnya yang Bapak Presiden lakukan. Jadi cadangan ada di daerah rawa itu dilakukan di Kalimantan Tengah, dan besok itu sekarang ini 30.000, itu 30.000 besar itu Bapak, panjang besar. Kemudian tahun 2021 ada 60.000 hektar itu di rawa. Kemudian di dataran tinggi kami ada di Sumatera Utara contohnya, di Humbang Husnudan, itu akan kita masuk tahun ini 1.000 hektar untuk hanya bawang putih. Karena selama ini ketergantungan kita kepada bawang putih dari negara-negara subtropis karena itu. Tetapi kita kan di ketinggian 1.400 meter, 1.200 juga kita punya. Nah, kita juga masuk di situ. Kemudian kentang-kentang yang kebutuhan khusus. Misalnya yang dibutuhkan oleh industri-industri tertentu yang juga bersubstitusi pada ekspor ke luar negeri, itu kita perkuat. Cabai-cabai tertentu itu kita persiapkan, dan itu sementara jalan. Kemudian ada cadangan lahan baru 250.000 hektar sesuai petunjuk Bapak Presiden, utamanya di di provinsi-provinsi yang selama ini agak kurang, misalnya di NTT, di Maluku, di Papua, ini menjadi bagian-bagian. Yang terakhir, memang kami selalu berusaha bahwa beberapa komoditi yang diminati oleh dunia harus kita bisa persiapkan. Dan berarti ekspor 3 kali lipat harus menjadi orientasi kita dalam
tahun-tahun ke depan itu. Baik, semoga target-target itu kemudian tercapai, Pak Menteri, dan ada kemudian tren positif yang terus meningkat di tahun 2021, terutama dari sektor pertanian, mengingat kondisi di tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih banyak Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, sudah berbagi bersama dengan kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Sehat-sehat Pak, terima kasih. Ya, salam sehat untuk kamu Renhat, sama untuk semua. CNN makin jaya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Dan kemudian bagaimana para pengamat pertanian menilai kinerja Menteri Pertanian dalam 1 tahun terakhir? Kami juga akan mengulasnya usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, melanjutkan kembali diskusi terkait dengan kinerja di sektor pertanian. Kami sudah bergabung saat ini dari luar studio. Ada Pak Hudori, anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, yang juga punya concern penuh terhadap isu pertanian di Indonesia. Pak Hudori, selamat malam Pak. Malam Mas Renhat. Pak Hudori, kalau melihat paparan tadi Pak Menteri, memang tampaknya semua smooth saja begitu ya. Artinya memang trennya secara angka juga positif. Tapi apakah Anda punya beberapa catatan terkait dengan sektor pertanian kita di tahun 2020 ini? Betul, ya. Yang pertama saya apresiasi kinerja Kementerian Pertanian ya, bahwa di tengah kelesuhan semua sektor, ternyata sektor pertanian tetap tumbuh di kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat sepertinya juga akan tumbuh walaupun lebih ya. Nah, ini akhirnya menunjukkan semua prediksi di awal tahun, termasuk yang mengkhawatirkan bahwa akan terjadi krisis beras ya. Beras produksi kita ternyata jauh lebih baik dan ada peluang untuk naik sekitar 1% ya, gitu. Dan ini membuat kita tidak impor dan krisis beras tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi seperti disampaikan Pak Menteri, bahwa ekspor kita juga tumbuh gitu. Sampai Oktober itu tumbuh kira-kira 13,7 year on year ya. Jadi cukup tinggi. Nah, ini semua terjadi, satu saya kira tidak lepas dari pendampingan yang intens dari Kementerian Pertanian jajarannya, dan yang kedua, jangan lupa kita sebetulnya diuntungkan oleh iklim yang bersahabat sebetulnya. Ini itu kita ada kemarau, tapi kemarau basah. Artinya meskipun kemarau, tapi di beberapa tempat itu masih hujan dan tadi kita bisa mengusahakan. Dan itu bersambung di September itu kan La Nina ya. Yang itu juga membuat daerah-daerah yang kering itu membuat bisa tanam. Inilah yang saya kira faktor alam juga ya Pak, faktor kebaikan alam mendukung itu. Pangan itu relatif tidak terganggu. Tapi terlepas dari itu sebetulnya ada beberapa catatan penting yang saya kira perlu jadi evaluasi tahun depan. Tadi Pak Menteri menyampaikan soal supply and demand. Itu benar bahwa beberapa sektor yang selama ini menyerap pertanian itu kan masih mati suri. Yang kedua, daya beli juga belum begitu membaik. Nah, itu yang Anda bisa menjelaskan beberapa produk terutama hortikultura dan peternakan meskipun produksinya bagus tapi di pasar tidak terserap. Ini bisa kita lihat dari nilai tukar petani ya, dua subsektor itu sejak Agustus itu turun di atas 100. November kemarin memang ada kenaikan menyentuh kira-kira 100 lah. Tapi kalau 100 itu kan kira-kira hanya BEP ya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya catatan yang penting, COVID itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau bergantung kepada pangan impor itu tidak selalu bisa jadi solusi. Kita di awal tahun ya bulan Maret ya bahkan sampai Ramadan gula kita itu kan terjadi kelangkaan dan harganya tinggi. Pemerintah melakukan relaksasi impor dari Brasil, dari Thailand, dari India, tapi nggak bisa apa-apa karena negara-negara itu melakukan pembatasan, lockdown, dan China. Jadi ini kembali mengingatkan krisis 2008, krisis pangan 2008 dan 2011. Pak Hudori, terjadi krisis itu kalau menggantungkan kepada pangan impor itu tidak selalu bisa jadi solusi. Baik Pak Hudori, halo Pak. Ya, Pak, sampai di situ Pak kemudian. Nah, ini kita langsung bicara soal terkait juga persiapan sektor pertanian di 2021 dan bagaimana kemudian agar pertumbuhan yang positif ini juga sebetulnya bisa dirasakan oleh para petani, terutama di beberapa jenis ya, di beberapa jenis varian begitu, seperti misalnya cabai atau kubis misalnya yang juga disoroti harganya anjlok dan sebagainya. Apa yang harus diambil kebijakannya oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertanian, Pak? Singkat. Betul. Salah satu yang bisa dipikirkan adalah tahun ini kan ada
695 triliun dana pemulihan ekonomi nasional ya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari 695 triliun itu tidak ada sepeser pun yang dialirkan ke sektor pertanian. Dalam Oke. artian untuk menolong petani secara langsung ya. Nah, kalau kita periksa ke negara-negara yang seperti Amerika, di Italia, China, itu sebetulnya mereka sangat kreatif, terutama dalam menyerap produk petani di hilir, gitu ya, di hilir. Jadi ada pendanaan khusus yang harus disiapkan saya kira. Nah, tahun depan dana PEN itu masih ada ya, dana PEN masih ada dan meskipun tidak sebesar tahun ini, saya kira pemerintah harus memikirkan itu bahwa seperti komunitas yang lain, seperti pelaku usaha yang lain, petani itu juga butuh pertolongan. Kalau produk mereka tidak terserap dan mereka tidak mendapatkan modal, tidak punya modal untuk berusaha tani di musim berikutnya, itu kan bahaya ya. Artinya produksi itu kontinuitasnya terganggu gitu. Jadi ini saya kira yang penting. Dan yang kedua, pemerintah harus menjamin input produksi tidak terganggu ya, terutama pupuk. Pupuk sampai akhir tahun ini itu kan masih jadi masalah dan tahun depan katanya awal Januari menggunakan kartu tani, tapi kalau saya lihat di lapangan itu sampai sekarang belum siap. Jadi apakah ini akan ditunda lagi? Menurut saya sih kalau memang betul-betul belum siap, lebih baik ditunda daripada mengorbankan petani. Baik. Kita kawal bersama Pak bagaimana kebijakan-kebijakan ini di tahun depan, terutama apa yang tadi menjadi sorotan, mudah-mudahan juga menjadi perhatian dari pemerintah. Terima kasih banyak Pak Hudori sudah berbagi perspektif bersama dengan kami pada malam hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih, Mas.